kita akan ikuti sambutan dari Imam Besar Masjid Istiqlal yang juga Wakil Ketua MUI. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, dari lubuk hati kami yang sangat-sangat dalam, selaku Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, sangat terharu dan benar-benar sangat terharu menyaksikan pemandangan yang luar biasa. 100 tahun yang lalu ada hamba Tuhan mengarungi samudra yang sedemikian luas demi untuk tugas-tugas suci kemuliaan ini. Karena itu izinkan saya memohon sungkem yang sama-sama kita hormati, yang barusan saja memberikan sambutan yang luar biasa, apresiasinya kepada acara kita pada hari ini, yang sama-sama kita muliakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Juga sama-sama kita hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakub Khalil Qomas. Yang saya hormati sahabat saya, Pak Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Thomas Panturi, yang sama-sama kita muliakan Gubernur Provinsi Bali, yang tadi diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol, yang saya hormati para pejabat militer, para pejabat sipil, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus spesial di sini hadir saya juga hormati Bapak Ketua Umum Persekutuan Gereja Pantekosta di Indonesia, Profesor Dr. Johnny Well MA MTH. Hadir di sini juga Ibu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, satu-satunya kanwil agama yang perempuan. Juga mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena menghargai waktu. Izinkan saya dari pribadi yang sangat luhur menyampaikan selamat kepada Gereja Pantekosta di Indonesia yang hari ini merayakan 100 tahun atau 1 abad. Saya teringat ada 2 organisasi besar juga yang sedang memperingati 1 abad kelahirannya. Baru saja, yaitu Muhammadiyah yang didirikan tanggal 18 November 1912
dan sebentar lagi Nahdlatul Ulama, ya, tanggal 31 Januari 1926, dan hari ini kita rayakan Pantekosta di Indonesia 21 Maret 1921. Tidak gampang bertahan sampai 100 tahun, seperti hanya juga yang dialami oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Biasanya Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu yang bertahan lama pasti didirikan oleh jiwa-jiwa yang ikhlas. Dan pasti juga didorong oleh visi misi yang luhur. Biasanya kalau tidak begitu tidak bertahan lama, tinggal papan nama. Tapi apa yang kita saksikan pada hari ini luar biasa. Saya merinding Bapak Ibu sekalian, di hadapan saya putih seputih malaikat ini. Ya. Jadi kita tidak bisa melepaskan juga apa yang terjadi pada saat itu. Di Eropa sedang berkembang isu yang sangat besar seperti gelombang yang tidak bisa dibendung, yaitu gelombang reformasi Prancis dengan tagline-nya Liberté, Égalité dan Fraternité, yang mulai disimbolkan, dimotokan tahun 1848, kemudian dideklarasikan dalam bentuk konstitusi Prancis 1946. Dunia pada waktu itu sepertinya sangat berubah. Hembusan yang dideklarasikan oleh Prancis yang sesungguhnya tidak lain adalah seperti spirit yang disuarakan oleh agama kita. Ada seruan untuk liberté, yaitu kebebasan. Ada égalité, keadilan, dan ada fraternité, yaitu persaudaraan. Saya kira moto ini tidak akan pernah termakan usia, karena ini sangat lengket dengan urusan kemanusiaan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dari lubuk hati kami yang sangat dalam, izinkan saya ingin sedikit berbagi dan memberikan dukungan kepada kita semuanya, bahwa apa yang telah kita saksikan tadi dan mungkin juga sebentar ini luar biasa. Ya, saya hanya satu kata, luar biasa. Sayang sekali bangsa Indonesia mungkin ya mudah-mudahan bisa juga disaksikan oleh saudara-saudara kita di bangsa yang lain, di daerah-daerah yang lain, provinsi yang lain. Karena bukan main, Presiden, Pak Menteri Agama juga hadir dan memberikan dukungan yang sangat penuh. Bapak Ibu sekalian, tantangan agama kita sekarang ini, saya kira apapun agama kita di Indonesia ini, ada tema-tema sentral yang perlu kita sikapi bersama. Pertama adalah agama kita itu terkesan sebagai sesuatu yang sangat normatif dan sangat dogmatis dan normatif. Sementara tantangan di lingkungan pacu kita itu sangat rasional dan sangat pragmatis. Ya. Keagamaan kita sepertinya terasa terlalu deduktif dan kualitatif. Sementara tantangan di sekitar kita itu sangat induktif dan kuantitatif. Kita bicara tentang agama, kita sepertinya masih banyak berkutat tentang hal-hal yang sifatnya sangat tekstual. Sementara lingkungan pacu kita itu sangat kontekstual. Kalau kita bicara tentang agama seperti kita berbicara tentang sesuatu yang sangat tradisional. Sementara lingkungan pacu kita sekarang ini kita bicara tentang sesuatu yang sangat canggih, sophisticated. Ini saya kira kita perlu
menyelamatkan generasi baru kita sekarang ini supaya tidak terjadi split personality. Jangan sampai generasi kita sekarang ini yang transisi ini bicara tentang agama seolah-olah kita ajak bicara untuk sesuatu yang masa lampau. Tapi bicara tentang kehidupan sekarang ini, kita sepertinya akan menantang dia hidup 1000 tahun yang akan datang. Karena itu persoalan konseptual saya kira perlu kita rumuskan bersama. Persoalan kita bukan hanya persoalan agama kita sendiri, sudah waktunya kita berkolaborasi agama apapun untuk membicarakan tema-tema kehidupan kita sekarang ini. Kita perlu Indonesia bersuara. Dan kita perlu mengangkat kembali bahasa agama sebagai bahasa aktual di dalam masyarakat kita. Saya sangat yakin kita sependapat bahwa dengan menggunakan bahasa agama, kosnya akan sangat murah karena akan didukung oleh hati nurani. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ada 5 poin yang saya ingin share pada kesempatan ini. Pertama adalah perlunya penguatan energi feminin untuk keberagamaan kita sekarang ini. Masyarakat kita sekarang ini sepertinya over maskulin, terlalu jantan, terlalu struggle. Nah, fungsi agama itu sesungguhnya untuk menjinakkan yang over maskulin tadi. Maka itu perlu ada semacam gerakan bersama untuk semua agama, bagaimana menyuarakan kembali suara-suara femininity pada agama kita masing-masing. Apa jadinya kalau over maskulin kita menjadi khalifah di muka bumi, menjadi hamba di hadapan Allah? Kalau over maskulin, maka yang terjadi adalah penggusuran, pembakaran hutan dan seterusnya, perusakan, disrupsi. Nah, sudah waktunya kita sebagai umat beragama menyuntikkan energi feminin agar masyarakat manusia ini bisa lebih lembut dan bisa lebih bersahabat dengan alam semestanya. Yang kedua, mohon maaf, mungkin juga sudah perlu kita menengok kembali sistem kekeluargaan kita yang hidup sekarang ini seperti apa. Mohon maaf, dalam Islam, dan saya kira juga sama dengan kita semuanya, banyak sekali persoalan-persoalan rumah tangga yang sekarang ini melanda keluarga kita. Ilustrasinya kalau dalam Islam, ya, setiap tahun itu sudah hampir 40% terjadi perceraian. Ya. Apa jadinya kalau masyarakat itu dilanda dengan perceraian, Bapak Ibu sekalian? Itu berdampak kepada persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Penelitian membuktikan bahwa ternyata kriminalitas anak itu sekitar 70-74% disebabkan oleh rumah tangga yang berantakan. Orang tuanya terlalu egois sehingga mengorbankan anaknya. Kalau terjadi perceraian Bapak Ibu, secara sosiologis di Indonesia itu akan muncul orang miskin baru. Siapa orang miskin baru itu? Yaitu perempuan dan anak-anak. Karena yang punya sertifikat BPKP dan harta-harta yang tidak bergerak itu pada umumnya adalah kaum laki-laki. Memang ada hukum begono gini, tetapi itu tidak terlalu aktual dalam masyarakat kita. Dan dalam Islam Bapak Ibu, saya kira tidak jauh beda dengan di tempat-tempat yang lain. Perceraian itu terjadi pada usia rumah tangga muda, 5 tahun ke bawah. Apa jadinya? Ya, kalau terjadi perceraian usia rumah tangga 5 tahun, itu pasti anaknya masih kecil-kecil. Pasti jandanya juga masih muda. Dan itu menimbulkan problem baru juga. Nah, jadi kalau rumah tangga sudah tahan 5 tahun ke atas, itu sudah mulai stabil.
Kita jangan terlalu bangga pada anak kita baru 2-3 tahun bermesraan dan sebagainya. Belum. Survei kami membuktikan bahwa daya tahan keluarga kita itu sekitar 5 tahun. Kalau sudah itu, kalau bukan, ini mohon maaf nih. Dunia perselingkuhan dulu itu adalah seolah-olah dunianya laki-laki. Data-data kuantitatif membuktikan perempuan gak mau kalah. Nah, jadi apa yang salah dalam masyarakat kita sebagai umat beragama ini? Pasti ada sesuatu yang perlu kita benahi di sini. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, perlunya kita melakukan pendalaman pemahaman kita terhadap kitab suci. Apapun agama kita yang punya kitab suci, itu perlu semakin kita memperdalam pemahaman kita terhadap agama. Saya kok sangat yakin aksi-aksi teroris, kekerasan dan sebagainya itu bukan karena pendalaman agama, justru karena kedangkalan agama itu. Semakin dalam pemahaman keagamaan seseorang atau satu kelompok atau satu masyarakat, maka semakin toleransi masyarakat itu. Tidak ada kata lain. Apalagi mohon maaf ya, dalam Islam ini, Masya Allah. Kalau saya bicara tentang Islam, berarti lebih banyak persamaannya dengan tentu agama Kristen. Dan kalau kita di Indonesia, semuanya agama yang diakui itu adalah dekat dengan kita semua, satu sama lain. Dalam Islam terutama, itu Nabi Muhammad bersabda, kalau Quran itu dipadatkan 6.666 ayat, 114 surah. Pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. 7 ayat surah Al-Fatihah itu. Nah, kalau dipadatkan lagi 7 ayat itu, pemadatannya adalah ayat pertamanya. Apa ayat pertamanya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau dipadatkan lagi, maka itu 2 kata terakhirnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kebetulan dalam bahasa Arab itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu rahimah. Rahimah artinya apa? Rahimah artinya kasih. Apa bedanya? Jadi kalau kita jadikan satu kata di only one word di situ, maka itu cinta, cinta kasih. Jadi kalau ada orang memperkenalkan agama Islam tetapi yang muncul adalah kebencian, kemarahan, apalagi teroris, pasti itu bukan atas nama Al-Quran. Jadi ini suatu hal yang sangat penting. Terutama kami, saya sering mengatakan dimanapun juga dalam agama Islam bahwa semakin penting kita lebih mendalami ajaran agama ini, ajaran kitab suci ini. Saya sangat yakin semakin kita mendalami kitab suci kita, maka itu pertanda kita akan semakin arif. Kalau ada orang yang suka menyalahkan orang lain, tidak pernah orang lain benar, maka orang itu masih harus belajar. Tapi kalau orang itu sudah mulai menyalahkan dirinya sendiri, pantas semuanya hitam saya lihat, pada orang putih-putih. Saya lupa kalau saya pakai kacamata riben ini. Nah begitu dibuka kacamatanya, oh ya saya salah. Itu sudah sedang belajar tuh. Tapi kalau ada orang tidak pernah mencari kambing hitam, tidak pernah mencari kambing putih, diam-diam dia menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada, maka orang itu hampir selesai belajarnya. Kenapa? Karena dia orang arif. Semua orang arif itu pintar, tapi tidak semua orang pintar itu arif. Orang pintar cum laude kadang-kadang, tapi makin kurang ajar, itu bukan arif. Nah, tantangan kita sebagai umat beragama dan tokoh agama, saya kira inilah. Dan kemudian yang kelima, saya ingin share pada kesempatan ini karena saya menganggap Bapak Ibu bukan orang lain buat saya. Benar-benar saya merasa bahagian dari Bapak Ibu. Saya tidak pernah merasa orang lain
di tengah-tengah umat beragama. Kemarin Bapak Ibu sekalian di Istiqlal, ya, sebelum Pak JK mengumumkan himbauannya untuk menjadikan masjid sebagai tempat vaksin, kami sudah melakukan vaksin untuk umat beragama. 10.000 orang Bapak Ibu sekalian. Ya. 10.000 orang semua umat agama, tokoh-tokoh agama datang ke Istiqlal. Ya. Jadi belum diwacanakan, kita sudah praktekkan. Dan sekarang ini mohon doa, kami juga sedang membangun terowongan Istiqlal, antara Istiqlal ke katedral, dan nanti tahap berikutnya antara Istiqlal itu nanti ada poros jalan kaki ke Gereja Immanuel. Jadi 3 komponen agama ini itu akan menyatu, karena itu nanti kita akan bikin stasiun khusus. Jadi siapapun yang mau datang ke rumah ibadah yang 3 ini, entah itu Istiqlal, entah itu Immanuel, entah itu katedral, itu turun di pemberhentian tunggal di depannya Istiqlal. Sekarang sedang dibangun. Ya. Kami juga membangun 2 lantai bawah tanah untuk basement Bapak Ibu sekalian. Persis kami bangun di depannya katedral. Jadi alhamdulillah sekarang ini semenjak saya menjadi imam besar di Istiqlal, tempat parkir yang luas itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh umat beragama, termasuk tetangga kita di katedral itu. Karena bagi kami bahwa sudah semakin waktunya sekarang ini untuk kompak kita antara sesama umat beragama, karena tema-tema sentral kita sama. Dan karena itu yang terakhir saya ingin sampaikan ialah barangkali kita sependapat kalau perlu kita memperdalam juga ya meningkatkan kesadaran kita terhadap kearifan-kearifan lokal kita. Kearifan lokal itu adalah warisan luhur daripada nenek moyang kita, dan itu juga adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kearifan lokal tentunya yang mendukung dengan nilai-nilai moral luhur kemanusiaan kita sendiri, karena ada juga yang ngaku-ngaku kearifan lokal, tapi sesungguhnya bertentangan dengan nurani kita masing-masing. Jadi kearifan lokal yang kita maksudkan di sini tidak mesti harus mengcopy paste nilai-nilai apapun yang ada dari luar. Kita bisa di sini menjadi seorang Indonesia, tapi juga bisa menjadi the best Muslim. Kita bisa menjadi orang Indonesia, tapi menjadi warga Pantai Kosta yang sangat ideal. Kita bisa menjadi orang Indonesia, tapi juga warga Hindu yang sangat ideal. Jadi kearifan lokal yang saya maksudkan di sini adalah penyatuan antara adat istiadat kita dengan agama yang kita anut masing-masing. Ini kelebihan kita. Kami Perdana Menteri Mbeki di Afrika Selatan, Pak Nasaruddin, kami bangga yang membawa Islam ke Afrika Selatan adalah orang Indonesia, Syekh Yusuf Al-Makassari. Kenapa kebanggaannya? Kami tidak direpotkan seperti saudara kami di Afrika yang lain. Islamnya datang dari negara sana itu, akhirnya terorisnya banyak. Kalau kami di Afrika Selatan ini enggak ada masalah soal toleransi, karena gurunya adalah orang Islam dari Indonesia. Karena itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah seandainya nanti Indonesia di masa depan ini bisa kita kompak semua komponen umat beragama ini, maka Indonesia itu nanti akan tampil sebagai sebuah negara yang sangat besar, negara yang sangat dijadikan contoh oleh siapapun. Nah, buktinya di sini, teman-teman Pantai Kosta, saya juga tanya, loh kok kenapa saya harus bicara di hadapan ini? Itu bukti keterbukaan teman-teman dari Gereja Pantai Kosta. Maka itu kami juga melakukan hal yang sama Bapak Ibu. Setiap bulan kami melakukan dialog lintas agama di Masjid Istiqlal. Ya. Jadi persoalan-persoalan yang merupakan tema sentral untuk kita sesama umat beragama jangan diselesaikan masing-masing. Sudah waktunya kita bersinergi seluruh umat beragama menyelesaikan tema-tema yang sama di depan mata kita. Saya sungguh sangat yakin bahwa dengan menggunakan bahasa agama kita, maka percepatan proses pembangunan cita-cita bangsa akan tercapai. Ya.
Kami juga sering menghimbau kepada pemerintah, ya Bapak. Jadi tokoh-tokoh umat beragama ini jangan hanya diajak untuk membicarakan akibat, tapi tidak pernah diajak untuk membicarakan sebab yang menyebabkan akibat itu muncul. Akhirnya kita hanya diundang oleh Kementerian Sosial, ada COVID, ayo ulama, pendeta, pastor datang. Ada pembakaran hutan, kebakaran hutan, ada kerusakan lingkungan. Tapi kita jarang diajak bicara di Bappenas, di sektor hulu. Bagaimana mungkin kita bisa diajak menyelesaikan persoalan akibat, sebab yang menyebabkan akibat itu muncul kita tidak pernah dilibatkan. Oleh karena itu kami menghimbau kepada pemerintah, mari melibatkan tokoh-tokoh umat beragama ini, bukan saja di sektor hilir tapi juga di sektor hulu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, gayung bersambut pemerintah kita, saya kira bukan hanya presiden, tapi juga di tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin-pemimpin provinsi juga sama, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh umat beragama, duduk selevel dengan para pejabatnya, membicarakan persoalan-persoalan yang sama. Kalau ini yang terjadi, maka insya Allah semakin efektif pemberdayaan warga bangsa. Sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, kalau kita kompak, maka itu akan kecil. Iya, inilah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih yang saya sampaikan kepada seluruh saudara-saudara saya yang tercinta yang hadir pada kesempatan ini maupun yang melalui Zooming, ya kalau ada. Mohon maaf kalau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian apa yang saya statementkan tadi, bahwa sesungguhnya itu adalah spontanitas. Saya tadinya diminta menulis, tapi enggak. Kalau kita menulis itu kan berarti bukan spontanitas. Apa yang saya sampaikan ini adalah luhur dari hati nurani kami yang sangat dalam. Karena kami yakin ada pepatah kami, kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Segala sesuatu yang keluar dari hati nurani, maka itulah nanti yang akan mendarat di dalam hati nurani. Demikian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi. Om. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA selaku Imam Besar Masjid Istiqlal yang juga Wakil Ketua MUI. GBDI semakin